Nyala ya? Nyala. Sip. Sound systemnya Oh iya. Ya kurang apa Pak? kali. Tahu Berarti apa? agak keras ini suaranya. Ya, ya. Kita cek lagi ya. Nggak tahu. Nyala. Nyala. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore dimanapun Anda berada. Saya Muarif Zulfa. Saya sekarang tepat berada di belakang. Belakang. Ini depan apa belakang? Belakang. Belakang. Saya tepat di depan nih. Di depan kolam. Di depan Kolam. Ngono sebenarnya yang salah itu. Tapi nyala. Di patenir. Iya, digital. Ya, gitu. Aku nyala lagi. Wes. Nyala. Nyala. Operatornya siap. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muarif Zulfa. Saya sekarang berada di depan kolam. 1, 2, mungkin ada 5, tapi 6 atau 7. Sekarang kolam ini itu di Bentar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muarif Zulfa. Pagi ini kita kedatangan narasumber yaitu Muhaifin Agus Sultoni. Beliau adalah pemilik dari kolam ikan yang berada di belakang saya ini. Di sini tepatnya di Desa Jomblang, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo. Untuk lebih lanjutnya, apa ternak yang ada di belakang saya ini, kita akan berbincang-bincang pagi hari ini. Selamat pagi. Selamat pagi. Gimana saya memanggilnya Mas Muhaifin atau Mas Tony? Enaknya? Sahabat Tony. Oke, kita hari ini, tapi terima kasih Anda telah menyempatkan waktu untuk interview ini dan sekedar bincang-bincang pada pagi hari. Terima kasih. Saya mewakili teman-teman yang berada di rumah atau dimanapun mereka berada. Saya di sini ada beberapa pertanyaan mengenai tentang ikan, atau khususnya di sini ikan apa? Ikan lele ya? Ikan lele. Baik, sebelum kita mendalami tentang ikan lele, sebenarnya bagaimana sejarah awal Anda berternak ikan lele ini? Iya. Mungkin sharing. Sebenarnya sudah lama saya mengawali bisnis di budidaya peternakan ikan lele ini. Tapi ngomong soal waktu, semuanya masih relatif. Karena seseorang itu berusaha diawali karena 2 hal. Pertama karena pemikirannya, kedua karena hatinya. Kadang orang itu terdesak karena kondisi, kedua orang itu mengawali usaha karena memang benar-benar ingin mencari ilmu atau usaha itu. Jadi mengawali dari peternakan ini sudah lama sebenarnya. Oh gitu, kira-kira berapa tahun? Soalnya ini kan ada berapa jumlahnya? Ada 7 atau 6? 2 tahun yang lalu, masih 2 tahun yang lalu. 7 ini 2 tahun yang 2 lalu? tahun yang lalu. Oh gitu, tapi secara keseluruhan dari awalnya itu tahun berapa atau beberapa tahun yang lalu? Ngomong awal itu sudah lama ya. Sudah lama. Mungkin ketika waktu saya masih MTS itu sudah ada ikan lele di sini. Jadi dari ayah saya yang dulunya sudah mengawali dulu. Gitu. Tapi saya perjuangkan, ternyata prospeknya juga bagus, akhirnya saya teruskan. Di bangkitnya itu kemarin 2018 sih. Kalau bangkit, kalau kita bicara masalah bangkit, berarti kan kawan-kawannya ada
jatuh gitu ya. Iya. Oh, jadi pernah di masa-masa sampean itu jatuh gitu. Kira-kira kenapa atau bagaimana kisahnya itu? Jadi pertama, terus mungkin jatuh mungkin gitu ya, Iya. terus bangkit gitu ya. Mm-mm. Nah di masa-masa itu apa atau kenapa gitu? Jadi apapun itu kalau beternak, apapun itu kalau berusaha, yang jelas kan kendalanya adalah pakan ya. Kalau orang melihara apapun ya, ayam, entah itu ikan, entah itu kambing, entah itu sapi, semuanya terkendala pakan. Begitupun ketika kita memelihara manusia. Manusia juga butuh pakan. Kadang manusia itu diberi pakan tapi belum terima atas makanan yang diberi. Begitupun dengan ikan. Ketika ikan ini diberi pakan, karena pakannya mahal gitu ya, maka saya mempunyai ide, mempunyai solusi untuk hal itu. Jadi problem pertama adalah pakan ya, di Problem masa-masa pertama adalah jatuh itu ya, atau ya pokoknya lagi bimbang, lagi down gitu ya. Itu masalah pakan. masalah pakan. Ada mungkin masalah yang lain? Tidak ada. Tidak, cuman itu ya. Cuma itu. Karena mungkin harga emang juga tinggi atau sebenarnya banyak ya, kompleks ya. Tapi kita nanti akan masuk ke situ. Tapi bagaimana teman-teman ini menanyakan kenapa kok lele, kenapa enggak yang lain, apa ikan mas atau ikan gurame, apa namanya, ikan nila dan lain-lain, kenapa lele? Itu kan dasar. Iya. Sebenarnya kenapa harus lele? Jawabannya adalah ya pada dasarnya semua beternak itu tidak harus lele. Boleh gurame, boleh nila, boleh ikan bawal, boleh ikan paus, ikan hiu. Tapi saya akan bertanya kepada si ini penanya, kenapa kok tanya kenapa harus lele? Kenapa nggak bertanya kenapa ternak lele gitu kan? Oke. Nah, alasannya begitu. Karena saya jawab kenapa harus lele, pada dasarnya semua manusia diberi kesempatan untuk berbudidaya apapun sih. Karena yang kita alami hari ini ya secara natural begitu saja. Karena bagi saya memelihara itu sebenarnya bukan lele ya, kita memelihara makhluknya Allah gitu. Gitu ya. Karena yang diciptakan Allah di sini tidak ada yang tidak bermanfaat. Begitupun dengan alam ini, semua bentuk di alam ini kan kita hanya memanfaatkan saja. Ketika saya terfokus di lele, maka saya tidak akan berkembang di ikan-ikan lain. Jadi ketika saya berbudidaya lele, saya juga berbudidaya ikan bawal, ikan nila juga ada. Ya, seperti itu. Jadi tidak mengharuskan satu, tapi sesuai intuisi ya. Jadi kelihatannya saya ingin ya sampingan dengan ikan nila atau seperti apa gitu ya. Iya. Jadi emang nggak tek gitu. Jadi kenapa tadi kan pertanyaannya kenapa harus lele? Tapi kan sampean kan punya ikan emas Nila. ikan nila kan gitu. Jadi tapi secara umum ini kebanyakan ikan lele. Jadi yang tujuh kolam itu lele. Iya. Kenapa? Karena semakin banyak ikan lelenya ya karena permintaan pasar cukup banyak. Oh gitu. Iya. Itu kita nanti mungkin masuk ke ekonomi, bagaimana perputaran ekonomi dalam perspektif pembudidayaan ikan lele gitu ya. Tapi kita nanti akan masuk ke situ. Tapi begini, ini kan sharing buat teman-teman yang belum punya gambaran tentang pembudidayaan ikan lele gitu. Sebenarnya apa yang harus dipersiapkan awal gitu? Kalau bagi orang awam ya, pasti pertama wadahnya, jadi kolamnya. Kolam itu bagaimana cara membikinnya, atau mungkin di gerongi, atau mungkin dipakai batu bata bikin rumah, atau bagaimana? Kalau masuk ke persiapan dulu, persiapan kolamnya, bagaimana ya? Ya kalau ngomong tentang budidaya ikan lele, semua yang berbentuk yang di air pasti semuanya membutuhkan kolam. Nah kalau di lele ini sebenarnya sangat mudah sekali. Jadi lele itu hidupnya dimanapun bisa. Karena lele mempunyai ketahanan tubuh yang sangat tinggi. Begitupun dengan ikan lele itu bisa ditaruh di kolam tanah. Begitupun juga di kolam yang dibangun di atas tanah. Kolam yang di dalam tanah itu maksudnya digerong gitu? Iya, digali, kemudian dikasih terpal, kemudian dikasih air, bisa untuk hidupan lele. Gitu. Begitupun kalau di atas
Karena ada rata-rata kalau kolam itu ada yang di bawah. Ya. Di Kabupaten Tulungagung di sana para peternak budidaya ikan semuanya di bawah. Banyak kan di bawah tanah, tapi kalau lele di atas juga bisa. Tapi kebanyakan di tanah, di apa, di gerong gitu, di dalam tanah. Oke. Tapi berarti itu pakai pacul ya, atau Iya, gitu ya? pakai cangkul. Tapi apa namanya, ya membutuhkan waktu kalau apa namanya menggali tanah sebesar itu kan. Tapi itu ya emang apa namanya runtutan proses dalam pembikinan itu emang ya seperti kita berusaha gitu kan. Betul sekali. Tapi lebih mudah gerongi tanah atau kita bangun di atas tanah? Kalau bagi saya mudah di atas tanah, Oh gitu. karena tidak memerlukan banyak biaya dan tenaga. Mungkin apa yang dibutuhkan, apa, batu bata Ya, atau batu bata, semen, pasir. jadi kita bikin biasa gitu ya. Iya. Jadi ya kayak bikin rumah tapi cuman segini tingginya, terus nanti dikasih apa, terpal apa? Iya, terpal. Oh gitu. Jadi lebih simpel gitu ya. Cukup simpel dan praktis. Seperti yang di belakang kampungnya di sini semuanya menggunakan bahan dasar batu bata. Meskipun lele sendiri hidupnya suka di tanah, sebenarnya ikan lele itu habitatnya hidupnya di tanah, di sungai habitatnya, kayak tawar. Tapi begitupun kita gali ternyata juga bisa hidup di terpal atau batu Gitu. bata. Tapi kalau ngomong ke tanah tadi ya, yang digali tadi kan, Iya. itu bisa nggak sih lele itu masuk ke apa, bersembunyi ke tanah itu? Jadi kan tanah ya, terus dikasih air kan, bisa nggak lele itu masuk ke tanah, jadi kayak seakan-akan menghilang gitu loh? Oh bisa. Bisa ya. Jadi kalau lele itu hidup di tanah Nah, tanpa terpal, lele itu akan mencari tempat tempat persembunyian Iya. gitu. Nah itu nanti tapi nggak ini ya, nggak akan hilang ya, Nggak ada. mungkin Nggak ada. dalam, tapi waktu apa namanya panennya kelihatan lah gitu. Oke, tadi masih masuk wadah. Sekarang setelah wadah selesai, pasti kita butuh bibit. Dari mana, terus seberapa ukurannya, berapa harganya, atau perkiraan berapa jumlah dalam satu kolam itu yang dibutuhkan untuk satu kolam, berapa lilin? Oke, jadi ternyata setinggi-tingginya pohon, sebesar-besarnya pohon, dulunya pernah kecil ya di sini. Begitupun dengan lele. Ketika saya jual itu besarnya mungkin 1 kaki ya, 1 kaki, 1 kilo 1 ekor. Dulunya pernah kecil. Jadi ikan lele itu saya belinya ketika umur konsumsi. Jadi umurnya perkiraan 3 bulan dari masa awal bertelur jadi larva. Jadi saya belinya umur 3 bulan, perkiraan 1 kilo isi 10. Dan nanti targetnya panennya kita 1 kilo isi 2, 1 kilo isi 3 itu kita panen. Seperti itu. Belinya adalah di petani. Kita belinya ke petani. Nanti kalau kita belinya ke pedagang, itu ikannya kurang sehat. Karena di pedagang itu sudah tercampur dengan ikan-ikan lain. Begitupun seperti ikan satu kolam ini adalah satu angkatan. Oh gitu. Iya, seperti itu. Ternyata ada angkatannya. Ada marhaban. Tadi kan kita beli ke petani kan, jadi emang ada petani yang khusus ternak bibit gitu, Bibit. khusus gitu. Iya. Oh gitu. Kalau yang penjual tadi bagaimana itu? Di pasaran atau bagaimana? Ya, Yang pedagang tadi? di pasar. Di Oh. pasar juga ada, di beberapa tempat yang sudah menyediakan lele konsumsi juga ada. Berarti yang di pasar tadi itu asalnya dari petani yang khusus tadi. Petani yang khusus. Berarti lebih baik ke petani yang khusus langsung gitu ya. Oke, kalau mungkin harganya itu per apa? Per kilo atau per jumlah? Per kilo biasanya kita beli 15.000 itu Oke. dari petani. Terus 1 kilo isi 15 gitu kan, isi 12 gitu. Nanti selama 3 bulan panennya 1 kilo isi 2. Oh gitu. Tinggal kalikan aja berapa. Kalau satu kolam nih, Iya. perkiraan ada berapa yang dibutuhkan atau cukup berapa bibit? Perkiraan Ya. satu kolam kita bisa kasih bibit 50 kilo, kadang 100. Banyak juga ya. Tidak pasti ya.
Tapi itu tergantung juga nanti tingkat kematian, cuaca, Oh gitu ya. terus juga belum yang dimakan temannya. Oh gitu. Mereka pemangsa teman juga ya. Pemangsa. Oh gitu. Kalau bibit untuk sebelum bibit itu masuk ke kolam pasti kita butuh air. Apa air jenis air apa atau bagaimana apa namanya mempersiapkan air itu? Sebenarnya semua air itu sama ya. Intinya yang jelas air gitu ya, karena ikan lele itu hidupnya di air. Begitupun dengan sifat air, air selalu mengalir di tempat yang lebih rendah. Begitupun dengan ikan lele ini membutuhkan air yang cukup dingin. Jadi ikan lele ini suka dengan hal yang dingin-dingin. Begitupun ketika cuaca matahari siang, itu lele semuanya di bawah, nggak ada yang naik, nggak ada yang cari oksigen. Kalau malam lele semuanya mengambang di atas cari oksigen. Karena nggak panas gitu ya? Iya, karena panas. Gitu. Jadi lele sukanya hidup di tempat-tempat yang dingin. Okay. Yang jelas suasana dingin, kemudian kalau bisa di atas kolam itu dikasih apa ya? Penutup gitu. Iya. Buat biar cahaya matahari itu nggak terlalu gitu. Oke, setelah masyarakat lele kalau kita sebutin masuk ke apartemen kolam gitu kan, itu kan mereka butuh makan. Kira-kira pakan apa yang cocok buat mereka? Tadi masuk ke yang pertanyaan awal tadi, apa namanya, problemnya adalah pakan gitu. Terus sekarang semakin banyak itu, solusinya apa buat pakan gitu? Sebenarnya kalau ngomong pakan sih relatif ya, karena lele ini adalah binatang omnivora, dia pemakan segalanya. Daun mau ya, kemudian daging mau, por juga mau, apapun mau, biji-bijian mau. Begitupun dengan manusia itu hewan dimakan, tumbuhan dimakan, sama seperti lele. Lele juga punya kumis, kita juga punya kumis. Kalau lele sendiri makanannya juga cukup simpel, sahabat Ma'arif, karena di sini ya saya memanfaatkan limbah-limbah, memanfaatkan limbah dari pemotongan ayam. Jadi di pemotongan ayam itu ada usus, di mana usus itu tidak terpakai, dibuang. Jadi kita manfaatkan untuk pakan lele. Pakan lele gitu. Sangat banyak proteinnya. Itu pengganti atau penambah dari pur? Sebenarnya itu pengganti. Pengganti. Jadi tidak harus lele itu makanannya pur gitu. Tidak harus. Bahkan ada teman-teman di sana yang beternak itu makanannya cukup daun. Oh gitu. Iya. Dikasih terus sama ini apa, sawi sama kangkung. Oh gitu. Bisa. Juga ada di Magetan itu dikasih roti. Jadi roti-roti BS dari pabrik itu dikasihkan lele terus, nggak dikasih pur. Oh gitu. Iya. Lele juga bisa. Tapi kita melihat ke kualitas dari pur, kita membandingkan kualitas pur dengan usus tadi ayam, lebih baik mana sebenarnya kandungannya? Masih lebih baik pur sih, karena pur sendiri kandungannya cukup lengkap. Ketika saya kasih usus, saya tidak lupa juga ngasih pur. Oh gitu. Karena untuk nutrisi, istilahnya untuk lauknya gitu. Jadi ketika satu minggu satu kali pasti saya kasih pur juga. Oh gitu ya. Dan pur itu nanti dikasih campuran, ada kunyit, ada bawang putih ya, untuk anti jamur, untuk biar hampir persis manusia ya, kita butuh kunir. Oh gitu. Tapi kalau saya dengar ini kan, bahwa lele itu katanya butuh protein banyak, itu benar nggak? Benar. Dan katanya ini benar nggak tahu, di apa namanya, usus ayam itu mengandung banyak protein, itu benar nggak? Betul sekali. Betul. Daripada ikan gurame nila, itu ternyata kandungan pur yang paling tinggi proteinnya di lele. Oh gitu. Makanya pur lele paling mahal. 300 per sak. Iya. Wow. Lainnya 250, ini untuk lele 300. Oh gitu. Proteinnya sangat banyak sekali. Tapi kalau tadi yang usus tadi itu dapatnya dari mana atau bagaimana? Kita nyembelih setiap hari atau bagaimana? Ngomong-ngomong usus, ini kita bisa ambil di tempat-tempat pemotongan ayam. Bahkan saya ambilnya di Lembangan sama di Kutis. Itu udah langganan. Jadi ibu-ibu di sana berterima kasih karena saya ambil limbahnya untuk memanfaatkan pakan. Karena awalnya beliau itu ketika ada limbah itu dibuang.
Oh, gitu. dikali, kalau nggak gitu di TPA, tempat pembuangan akhir. Alhamdulillah saya istiqomah ngambil, bantu juga, dan Lele juga senang. Terbantu. Iya. Iya. Jadi semuanya simbiosis mutualis. Oh gitu. Alhamdulillah. Dan setiap hari saya dari Oh gitu. setiap hari. Dan gratis deh. Iya pasti gratis. Karena lima. Iya iya. Oke. Pakanan udah jelas. Sekarang slus atau terakhirnya nih, di panen. Panennya gambarannya gimana? Ya soal panen relatif ya, karena petani, peternak, budidaya apapun itu yang diharap-harapkan di sini di panennya. Tapi sebenarnya bukan panen yang kita harapkan, kita ini belajar. Oh, gitu. Kita ini belajar. Ya, sebagai seorang pemuda kita kalau berusaha, kalau mengharapkan panen maka akan berhenti di situ. Tapi kalau kita mengharapkan sebuah ilmu atau proses, maka kita akan berlanjut. Mungkin nanti akan kita kembangkan budidaya ikan lainnya. Kalau ngomong panen sih untuk lele ini alhamdulillah keuntungannya bisa berlipat dua dari modal. Dari modal? Ya. Oh. Saya beli benih 1,5 kintal, harganya 2.500.000. Selama 3 bulan saya panen, saya sortir yang besar, yang kecil saya ternak lagi. Yang besar selama 3 bulan sudah dapat 1 kintal 20 kilo. Itu uangnya sudah 2.600.000. Nah, sisanya juga masih ada. Kan 1,5 kintal itu masih. Kemudian setelah 1 bulan saya panen lagi sudah dapat 1 kintal. Juga masih ada sisanya. Jadi 1 kintal perkiraan nanti sudah dapat 1.600.000. Jadi sudah dapat uang sekitar 4.200.000 ya. Ini masih ada sisa lagi. Jadi selama 5 bulan insya Allah keuntungannya berlipat-lipat. Tapi kalau kita berhenti di situ, nanti akan berhenti juga ketika kita mau belajar. Karena ternyata kalau orang itu yang diharapkan hasil ya, karena hasilnya di akhirat. Ngomong hasil relatif, karena kalau orang itu berusaha, orang itu bekerja mengharapkan hasil, maka dia akan terus mencari hasil, nggak mencari proses. Karena hidup itu adalah sebuah proses. Jadi bisnis khususnya di kayak seperti ini tuh bukan hasilnya, tapi setelah itu apa, setelah itu bagaimana proses. Dan kalau kita bertanya setelah itu apa, jadi kan berarti kalau kolam 7 seperti ini, kali seperti ini, hasilnya seperti ini, itu mandek gitu, berhenti. Tapi kalau konsep bisnis mungkin setelah itu bagaimana, bagaimana Mbak, bisa jadi 100 kolam gitu, 200 langsung, jadi nggak berhenti di situ. Itu konsep, mungkin konsep pembisnis gitu, peternak gitu. Oke, tapi sangat seru sekali. Kita seru, bisa sambil minum gitu, tapi oke lah. Sekarang saya mau nanya, ini Izaura ya? Iya. Dapat dari mana yang distribusinya? Di rumah di Siman ada, setiap kecamatan biasanya ada Minuman alkali ya? Iya, biasanya ada agennya. Dan air ini sangat bagus untuk kesehatan kita karena pH-nya tinggi. Iya, bagus dikonsumsi buat kita, dan begitu juga orang-orang yang mempunyai efek samping, maksudnya yang ada penyakit bawaan, jantung, atau kolesterol dan lain-lain, dengan minum ini sangat baik gitu. Jadi tubuh kita bahasanya mudahnya steril gitu, jadi lebih bersih gitu. Minum ya. Oke, mangga. Sambil tadi sekarang saya mau bertanya tentang gini, kita keluar dari kolam, kita lihat dari atas gitu, sebenarnya bagaimana sudut pandang sosial gitu dari ternak ikan gitu, bagaimana sosiolog itu memandang. Ketika kita bicara sosial di ranah sosial, tentunya hal ini sangat representatif dan apresiatif buat, karena masyarakat dan rakyat itu banyaknya lahan yang ada di jalan ini yang tersisa tanpa dimanfaatkan secara baik. Ya meskipun rata-rata di desa memelihara kambing, memelihara sapi, itu sangat bagus juga untuk nantinya kotorannya bisa untuk pupuk organik bisa. Kalau ikan lele secara sosial juga baik, karena dari sisi lele ini sendiri desa
ya banyak dari teman-teman kita yang dari luar kecamatan yang datang ke sini juga mencari-cari gimana sih ternak lele itu di Jerman, katanya besar gitu. Jadi hal itu juga mendapatkan banyak kritik dan saran ya. Kritikannya juga dari warga sekitar, sarannya juga dari aparatur desa ya. Jadi kalau bisa dikembangkan, jadi mendapatkan respon juga. Karena jarang sekali di sini yang memelihara ikan ya. Kalau di desa ini sendiri ada berapa peternak lele? Peternak lele satu desa ini Atau satu-satu? Oh, dua. Ada dua. Okay. Jadi ada emang kebanyakan responnya positif dari masyarakat itu. Alhamdulillah. Di abad 21 ini kita pasti terus berbenturan dengan kalau bahasa ilmiah itu jurnal, kita pasti ada keluaran jurnal atau apa namanya ya ilmu pengetahuan lah baru, terus ini ya, penemuan-penemuan baru. Bagaimana ilmu dari sudut pandang ilmu pengetahuan memandang peternakan lele ini? Ilmu pengetahuan ketika melihat prospek budidaya lele, secara ilmu pengetahuan di sini saya kira baik-baik saja. Mungkin apa yang kita bisa pelajari atau apa yang unik dari lele itu untuk kita tahu. Kalau di restoran, kalau di rumah makan nggak ada lelenya, nggak ada menunya, nggak tetap kayak Oh gitu ya. Gitu pun pecel di pinggir-pinggir jalan kalau ada menu pecel lelenya kurang. Oh gitu ya. Nah, Iya. ternyata kandungan ikan lele secara ilmu pengetahuan itu lele mempunyai kandungan minyak yang sangat banyak. Jadi luarnya atau kulitnya lele itu minyaknya 80%. Oh gitu. Iya, itu yang menjadi pertahanan tubuh. Ketika lele hidup di tanah, ketika hidup lele keluar dari air, dia bisa bertahan 1 hari tanpa air. Ketika umur 3 bulan ke atas itu. Begitupun dengan kumisnya ini. Ketika ngomong kumis, ternyata salah satu hewan yang punya kumis yaitu ikan lele dan ikan bawal. Gitu. Fungsinya ternyata untuk mendeteksi makanan. Jadi lele itu tanpa kelihatan kepalanya, dia bisa mendeteksi dari sungutnya, dari kumisnya. Gitu. Tapi unik. Unik sekali. Seperti ikan paus itu menunjukkan apanya? Siungnya itu. Ya. Seperti itu. Ya unik. Terakhir, bagaimana agama memandang ini? Agama memandang budidaya ikan lele ya. Ya. Nah, sementara kita tahu bahwasanya kehidupan di muka bumi ini semuanya adalah milik Allah ya. Saya yakin bahwa apapun selain Allah itu adalah makhluk. Jadi Allah nggak mungkin makhluk, Allah pencipta. Dan yang diciptakan Allah semuanya di sini kita manfaatkan, kita rawat ya, kita budidayakan karena itu sebuah amanah dari Tuhan. Kalau agama memandang semua kehidupan di air memohonkan ampun kepada orang-orang yang mencari ilmu. Dengan hari ini bertemu dengan sahabat Mu'arif juga kita sama-sama berseri ilmu. Saya kira mereka juga memohonkan ampun kepada kita. Karena ikan kalau kita ketahui kan tidak tidur ya. Kalau tidur gimana dia? Jadi selama 1 hari itu ikan terus berenang. Mungkin tidurnya 1-2 kali. Gitu. Karena nggak punya kelopak dia. Oke, sangat seru. Terima kasih hari ini, pagi ini atas sharing pagi-pagi ini. Banyak sekali ilmu yang bermanfaat dan semoga perbincangan kita itu sangat menginspirasi teman-teman yang ingin menjalankan bisnis atau seperti apa, mungkin juga ikan lele atau bisa jadi yang lain, tapi terserah. Tapi dasar dari pembicaraan kita sangat bermanfaat, bikin inspirasi bagi masyarakat kita. Terima kasih. Kita sambung di pertemuan ke depan. Saya Mu'arif Zulfa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atain kemana aku mati? Ya Allah. Empan. Ya Allah, empan.